Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta syukur marilah terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan guyuran rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang mendukung Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, tentunya besar harapan kita kepada Allah semoga setiap aktivitas kita pada hari ini benar ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesilapan kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita terkadang kurang menyadari bahwa sebagian hari ketika Allah berikan hembusan nafas kepada kita begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia, banyak begitu kita melalaikan kolbu kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sadar bahwa dengan hembusan nafas itu nanti suatu saat akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa muhasabah buat setiap diri kita coba untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan terus berjalannya usia yang ada pada setiap diri kita yang pada hakikatnya semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia ini. Semoga setiap kegelapan dan kesalahan kita diampuni oleh Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan Allah menghidupkan kita. Kita berdoa kepada semua kalau malam hari ini memang terakhir ya untuk setiap kita. Semoga kita berdoa dalam husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan para sahabatnya, dan terutama kepada kita selaku umat yang terus untuk belajar setia mengikuti ajaran kesalahan yang dibawanya, terus mengikuti mahab dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengistiqomahkannya, mempelajari akhlaknya sekaligus kemana sholat kepadanya. Semoga untuk semua kita diakui sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat terus di fadlkan amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para pengurus pengusaha yang saya hormati, Ustaz Fudai, Ustaz Yusuf, Ustaz Amami, dan juga para pengusaha yang saya hormati dan saudara-saudara hari pada yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di malam Ahad kedua kita coba untuk muzakarah, karena nikmat yang paling besar yang kita rasakan ya kita dihadirkan Allah di majelis ini. Karena inilah nikmat yang abadi yang terus akan kita bawa sampai nanti ke depan akhirat kita. Sementara nikmat-nikmat dunia sebesar apapun itu akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya, karena tidak abadi, tidak kekal. Oleh karenanya kalau salah satu itu nikmat Allah, nikmat yang itu adalah taat, masuk zikir maksudnya. Maka kalau hitung-hitung nikmat itu nggak ada bilang dalam ketaatan, karena salah satu syarat ini kalau Subhanahu wa taala salah satu syarat husnul khotimah harus istiqomah. Istiqomah dalam ibadah itu, kalau salah satu rujukan ayatnya banyak surat Fussilat, ini sambil surat Al-Aqaf ayat 13-14. Al-Aqaf nanti pembahasannya surat Fussilat. Ini tentang istiqomah. Karena salah satu hal yang harus kita lakukan istiqomah. Al-Aqaf. Ya, ayat ke 113 kalau saya tidak salah. Ya, salah satu syarat agar bisa istiqomah
luruskan niatnya, mesti ikhlas kepada Allah. Salah satu orang yang ikhlas dia pasti istiqomah dalam ibadah. Dan salah satu orang yang belum ikhlas dia tidak bisa istiqomah. Jadi niatnya luruskan karena ibadah kepada Allah, buat diri kita lah. Kalau misalkan kita gini, biasa tilawah Quran misalnya, kalau ikhlas pasti terus menerus. Tapi kalau nggak ikhlas tertunda, ada jenuhnya. Nah, jadi salah satu syarat untuk bisa istiqomah adalah luruskan niat yang ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ayat 17. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, itu sama dengan sebelumnya. Cuma kalau di ayat ini lebih simpel. Kalau yang surat itu khusus para wali-wali Allah ya. Istiqomah ini. Ayat itu berkaitan dengan para kaum sufa saat itu, sehingga turunnya ayat itu. Akhirnya kata nazalul malaikat, walaupun berkaitan semuanya ayat itu satu sama lainnya. Nah, ayat ini mengingatkan Allah memberikan satu informasi kepada kita. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan disiapkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat istiqomah itu satu, mesti lurus niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena kita ada orang yang ya buat kita, karena agama itu selalu bentuknya ke pribadi, jangan ke orang. Kalau saya orang yang istiqomah berarti orang yang ikhlas pasti ada amal ibadah yang diistiqomahkan. Para sahabat itu punya amalan-amalan unggulan. Jadi kalau kita ini apa yang kita unggulan, yang paling kita cintai dunia apa? Sebagai amal dan kita. Misalkan ketika Rasulullah sedang para sahabat itu ditanya, apa yang paling kau suka di dunia ini? Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan salah satu makna istiqomah menurut versi beliau adalah yakni tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihnya berbeda dengan kalau. Jadi kalau menurut Abu Bakar Siddiq yang seperti istiqomah itu tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah. Kalau menurut Umar bin Khattab yang disebut istiqomah itu konsisten menjalankan ketaatan dan konsisten juga meninggalkan larangan takwa dalam beribadah. Jadi istiqomah ini definisinya banyak. Yang paling sederhana konsisten itu, benar maknanya senantiasa berada di jalan yang lurus. Itu berarti kan nggak mengkok yang mantap gitu. Dan memang nggak mudah satu itu niatnya yang lurus, karena innamal a'malu ya. Jadi semua pakai ada tuh harus innama ini memang nggak semuanya amal. Jadi kalau pakai innama, kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tafsir itu berarti ada luas itu tidak semuanya. Makanya ada innamal mu'minuna, artinya nggak semua orang sudah sampai ke tingkatan itu. Mukmin itu pakai jumlah isinya, artinya Islam mukminnya sudah, imannya sudah sempurna. Mayoritas pakai jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah pakai aman gitu. Kalau isi, jumlah isinya kalau dalam bahasa Quran itu berarti nggak akan berubah. Kayak bangku dari awal sampai nanti itu kan isi namanya, benda itu nggak berubah. Tapi kalau fi'liyah perbuatan itu biasanya berubah-ubah. Nah, maka kalau Quran menggunakan kalimat amanu ini satu berarti memang menandakan bahwa iman kita terkadang masih goyah. Nah, itu udah bagus, tapi nanti ada peningkatan, ada level. Satu. Yang kedua, tetap berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah agar kita bisa istiqomah. Enggak mudah memang, makanya sampai 17 kali kita minta dalam satu Fatihah ketika sholat minimal ihdinas siratal mustaqim, agar kita diberikan hidayah oleh Allah agar kita terus berada di as-siratal mustaqim, tetap berada di jalan yang lurus gitu. Sampai ketika sholat subuh dalam mulut kita minta aktivitas kita hari itu yang sering saya sampaikan dalam kajian kayak subuh, saya ulang-ulang biar mengingatkan betapa kita ini menyadari tidak akan sanggup menjalankan ketaatan tanpa doa terlebih dahulu. Maka ada Allahumma hdina ketika berjamaah, Allahumma hdina firman. Ada doa ini dimaksud agar hari yang kita lakukan tadi pagi, berarti hari ini kita berusaha agar dan meminta kepada Allah agar setiap dalam kita sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa